Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Seperti biasanya, kita mau mengawali kehidupan kita hari ini. Sebelum memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami diizinkan Tuhan hidup untuk beraktivitas, mensyukuri dan menikmati setiap karya Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan persiapkan hati pikiran kami. Sehingga kami diberikan pengertian dan dengan kekuatan-Mu kami dimampukan untuk hidup di dalamnya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita terkhusus pada masa-masa fashion hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam pada tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun tentulah tidak mudah. Di padang gurun ada banyak tantangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Namun demikian kita selalu diingatkan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tahu kapan dia harus bertindak, Allah tahu apa yang dia harus lakukan bagi umatnya. Dan dalam setiap situasi yang dihadapi, Allah tetap menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Itu artinya apa? Tuhan tidak hanya menyuruh umat itu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Raja Firaun, tetapi ketika Allah memerintahkan melalui hambanya, yaitu Musa, di sana Allah juga pasti bertanggung jawab dengan keputusannya. Dia pasti menyediakan, dia pasti mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat. Hal ini mau menunjukkan akan kesempurnaan Allah dalam memimpin dan menyertai umatnya. Musa yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel itu dapat dilihat oleh bangsa Israel dengan mata mereka. Tetapi sekalipun Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata jasmani mereka, pada saat itu juga setiap detik perjalanan kehidupan itu Allah hadir untuk memimpin dan memelihara perjalanan mereka. Siang hari firman ini mengatakan ada tiang awan, dan pada malam hari itu ada tiang api. Ini mau menunjukkan bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Tiang awan pada siang hari agar apa? Umat Israel tidak kepanasan pada terik matahari. Dan kemudian pada malam hari itu tiang api sehingga mereka dapat berjalan tidak di dalam kegelapan tetapi di dalam terang. Dan secara fisik tubuh mereka juga tidak merasakan kedinginan, tetapi sebaliknya mereka tetap merasakan kehangatan. Dipastikan tidak ada satu cara atau tindakan Tuhan yang gagal untuk membuktikan bahwa mereka gagal sampai kepada tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Hanya saja harus diakui, umat Israel adalah umat yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka bersungut-sungut, mereka marah dan menyalahkan Musa, bahkan termaksud Tuhan sendiri yang tidak dilihat oleh mata mereka, mereka juga menyalahkan Tuhan. Sehingga memang firman mengatakan bahwa untuk sesaat Allah menghukum umat mereka agar mereka sadar akan kejahatan mereka. Namun berjalannya waktu akhirnya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Agar mereka juga kembali tahu bahwa Allah mengasihi mereka dan Allah benar-benar menggenapi apa yang sudah Dia janjikan, yaitu di tanah perjanjian yang berlimpah susu dengan madu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sama seperti perjalanan umat Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian, demikian juga dalam perenungan kita, dalam perjalanan hidup yang kita lalui, kita tidak tahu apa saja yang harus kita hadapi sampai batas akhir hidup kita. Yang jelas, selama hidup ini berlangsung, maka selama itu juga siapapun kita tidak terkecuali, kita selalu diperhadapkan dengan kesulitan, tantangan, dan pergumulan. Dan ketika kita memakai logika kita sulit memahami kondisi keadaan yang kita hadapi tersebut. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Saya percaya bahwa firman ini sangat menguatkan kita untuk hidup terus di dalam iman dan keyakinan senantiasa bahwa Tuhan tetap menyertai perjalanan hidup ini. Jangan takut, jangan gelisah. Sekali lagi selama Tuhan izinkan kita hidup, maka selama itu juga Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan agar perjalanan hidup kita tidak terganggu sampai batas akhir. Hidup ini tidak pernah berjalan mulus. Pun kadangkala ada kesulitan, di sana Tuhan membukakan jalan. Kesulitan dan tantangan yang akan membentuk iman dan karakter kita sehingga akhirnya itu semakin kokoh, semakin teguh. Kita juga tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita nanti. Tetapi kita memiliki keyakinan Tuhan memimpin dan menyertai setiap langkah hidup kita. Saudara, kita selalu diingatkan, hidup orang Kristen bukan karena hidup melihat. Tetapi hidup yang kita jalani ini adalah hidup karena percaya, sebab Tuhanlah pemimpin hidup kita yang agung dan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, kami renungkan pada pagi hari ini. Menguatkan kami bahwa setiap perjalanan kehidupan yang kami jalani selama di dunia ini, Tuhan selalu menyediakan. Tuhan selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Bahkan ketika pun kami diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan, kami yakin sekali bahwa Tuhan senantiasa menguatkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebab sesungguhnya rancangan-Mu agung dan mulia bagi kami dan doa kami. Sampai batas akhir hidup kami yang sudah Tuhan tentukan, izinkanlah kami senantiasa untuk tetap kuat di dalam iman dan setia sampai akhir hidup kami. Bapa, terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.